Baik, hari ini kita akan coba membahas untuk salah satu emiten yang bergerak di sektor properti dan real estate, yaitu Pewon atau Pakuwon Jati Tbk. Jadi Pewon atau Pakuwon Jati Terbuka itu masuk di subsektor properti dan real estate, itu di mana melantai di pasar modal Indonesia itu pada tanggal 9 Oktober 1989 dengan kepemilikan saham 68,68% itu dimiliki oleh Pakuwon Arta Niaga sebagai pengendali, dan masyarakat itu hanya memiliki sebesar 31,32%. Untuk Board of Commissioner, yaitu Presiden Komisarisnya adalah Bapak Alexander Teja, dengan Presiden Direkturnya adalah Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra. Di mana kalau kita perhatikan di sini, Presiden Komisaris Bapak Alexander Teja itu memiliki sekitar 0,022% dari saham Pewon, dan serta komisaris yang lain yaitu Bapak Richard Adisastra itu memiliki sebesar 0,0003%. Kemudian kita beralih ke perdagangan 4 Juni 2021 itu kalau kita perhatikan tampak Pewon itu dibuka di harga 505 itu dengan rentang harga antara 496 sampai 505, di mana Pewon ditutup itu melemah sebesar 4 poin ke 496 rupiah jika kita bandingkan dengan previous close-nya di 500 rupiah. Pewon sendiri memiliki frekuensi atau turnover perdagangan itu sebanyak 24,59 miliar dengan market cap itu sebanyak 23,89 triliun. Pada perdagangan 4 Juni 2021 itu tampak transaksi terbesar di hari itu adalah di harga 496 itu sebanyak 195.930 lot itu dengan frekuensi transaksi sebanyak 2.593 kali transaksi. Pada penutupan pasar itu tampak antrean Pewon di bid itu sebanyak 155.049 lot, dan di offernya sendiri ini lumayan cukup besar di 276.700 lot. Untuk antriannya sendiri itu yang paling banyak antri adalah di harga 494 itu sebanyak 42.959 lot, dan tampak di offernya itu tampak ada tembok lumayan tebal di harga 510 yaitu di 103.884 lot. Jadi di sini tampak kemungkinan besok pada pembukaan pasar di tanggal 7 rentang harga akan kisaran di 494 sampai di 510 rupiah. Kemudian kita beralih ke sisi analitik. Jadi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir itu tampak Pewon ditutup hijau itu sebanyak 7 hari dan ditutup merah itu sebanyak 8 hari. Sehingga dalam 30 hari kumulatif up and down itu tampak Pewon itu mengalami pelemahan sebanyak 39 poin. Kemudian dari rentang harganya sendiri itu kalau kita perhatikan Pewon dalam sebulan itu rentang harganya adalah di Rp496 sampai dengan Rp540. Jika kita bandingkan dengan harga Pewon sekarang di 496 itu maka dalam 1 bulan terakhir ini Pewon sudah sangat lumayan murah. Dalam 3 bulan terakhir rentang harga Pewon adalah di Rp484 sampai dengan Rp615, dan secara year to date itu rentang harganya adalah di Rp462 sampai dengan Rp615. Investor asing sendiri pada perdagangan 4 Juni 2021 itu tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 6,57 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu kalau kita perhatikan tampak asing itu melakukan net foreign sale itu sebanyak 55,97 miliar, dan dalam 3 bulan terakhir itu tampak investor asing juga melakukan net foreign sale itu sebanyak 171,92 miliar. Kemudian kita beralih ke sisi finansial. Kalau secara annual itu kalau kita perhatikan income statement-nya itu tampak di tahun 2021 itu net profitnya itu lumayan turun lumayan tajam, di mana paling tinggi itu net profit
marginnya itu ada di tahun 2019 dan net income-nya juga adalah yang terendah di 2021. Kalau kita perhatikan balance sheet-nya itu maka dapat kita lihat aset Pewon ini lumayan kenaikannya kalau kita lihat dari 2016 ke 2021, sedangkan untuk equity-nya itu tampak sedikit stagnan kalau kita lihat dari 2018 ke 2021. Dari sisi finansial kita beralih ke key statistik. Jadi kalau kita perhatikan earning per share dari Pewon itu tampak paling lemah itu ada di tahun 2020. Itu pada saat pandemi, dan tahun 2021 itu tampak mulai ada sedikit peningkatan. Kalau kita lihat dari kuartal 1 di 2020 itu hanya Rp1 dan di 2021 pada kuartal pertama itu Rp5, walaupun kalau kita bandingkan dengan di 2019 dan 2018 itu kuartal 1 di 2021 masih lumayan kecil. Pewon sendiri melakukan net sales itu sebanyak 1,12 triliun, itu dengan total aset adalah 26,66 triliun dan liability-nya adalah 8,81 triliun, sedangkan equity-nya adalah 14,87 triliun dan net profit-nya adalah sebanyak 236,69 miliar. Kemudian kalau kita berpindah ke book value per share atau harga wajar dari Pewon sendiri itu adalah sebesar Rp309, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Pewon sekarang di 496 itu tampak menghasilkan valuasi yang agak sedikit mahal, yaitu di 1,61 kali dengan price earning ratio-nya adalah sebanyak 25,23 kali. Dari sisi profitability itu tampak Pewon melakukan net profit margin itu sebanyak 21,21%, sedangkan return on equity-nya itu hanya 6,36% dan return on asset-nya adalah 3,56%. Debt equity ratio-nya sendiri itu lumayan kecil, itu hanya 59,23% dan quick ratio-nya ini masih sedikit di bawah 100%, yaitu hanya 99,77%. Sehingga berdasarkan data fundamental ini maka Pewon boleh dikatakan agak sedikit mahal, akan tetapi menghasilkan net profit margin yang lumayan bagus serta debt equity ratio-nya sendiri itu lumayan kecil, sehingga secara fundamental ini dapat disimpulkan masih layak untuk kita koleksi. Dari sisi fundamental kita beralih ke volume chart. Jadi kalau kita perhatikan selama 220 hari itu maka harga Pewon sekarang yang di 496 ini berada di atas volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang itu di kisaran 380 sampai dengan 410, sehingga Pewon agak sedikit mahal. Akan tetapi kalau kita perhatikan dalam 1-2 bulan terakhir itu tampak Pewon ini kalau kita lihat dari grafik harga ini yang merah itu maka tampak Pewon sedang melakukan sideways, sehingga rentang harganya adalah kisaran dari 485 sampai dengan 515-an. Kemudian dari volume chart setahun itu kita berpindah ke volume chart 60 hari. Jadi kalau kita perhatikan di volume chart 60 hari itu Pewon tampak berada di volume chart terpanjang, akan tetapi kalau kita lihat ini masih terjadi downtrend, belum adanya pullback dari harga. Dan kalau kita berpindah ke 20 hari itu juga tampak Pewon itu harganya sedang berada di volume chart terpanjang. Jadi kalau kita simpulkan berdasarkan volume chart terpanjang maka bisa dikatakan bahwa Pewon ini dalam posisi sideways, sehingga ini cukup lumayan bagus untuk tiktokan harga. Dari sisi volume chart itu kita berpindah ke technical. Jadi kalau kita perhatikan secara technical itu maka tampak Pewon ini sedang mengalami sedikit penurunan, karena kalau kita lihat dari stochastic RSI itu tampak terjadi dead cross di sini. Sedangkan kalau dilihat dari MACD itu tampak histogram ini menunjukkan tren penurunan, karena grafik histogram itu berada di bawah garis nol, serta kalau kita lihat dari perpotongan garis merah dan hijau ini juga tampak di sini terjadinya dead cross. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi
Parabolic SAR ini juga sedang mengalami penurunan tren, sehingga di sini kami simpulkan bahwa support dari P1 itu pertama adalah di Rp484, kemudian support keduanya adalah di Rp462. Sedangkan kalau bagi rekan-rekan yang ingin tiktokan di sini karena sideways, ini bisa dimulai mungkin sekitar pembelian di harga 490. Untuk resistennya sendiri, itu resisten pertama itu bagi kami P1 ada di 525 dan resisten kedua ada di 535. Kalau ingin rekan-rekan trading cepat, ini kemungkinan resistennya bagi kami adalah di 510 sudah bisa dijual. Kemudian dari sisi bandar detektor sendiri, kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir, itu dari tanggal 4 Mei sampai dengan 4 Juni, maka dapat kita simpulkan bahwa bandar detektor itu menghasilkan bahwa sedang dilakukannya distribusi. Itu dimana kalau kita perhatikan sebagai top net seller dalam 1 bulan terakhir itu adalah broker CC atau Mandiri Sekuritas, dan top net sellernya, kebalik tadi, top net buyernya adalah CC dan top net sellernya itu adalah YU atau CGS CIMB. Sedangkan kalau kita berpindah ke 1 minggu terakhir itu maka bandar itu sedang melakukan big distribution, ya baik top 1 broker, top 3 maupun top 5, dengan top net buyernya adalah PD atau Indo Premier Sekuritas dan top net sellernya itu kembali adalah CGS CIMB. Dan pada perdagangan 4 Juni 2021 itu kalau kita lihat maka top net buyernya adalah broker PD atau Indo Premier dan broker LG atau Trimegah Sekuritas adalah sebagai top net sellernya. Sehingga berdasarkan data tadi secara fundamental, kemudian volume chart maupun technical, itu dapat disimpulkan di sini bahwa Pakuan Jati Tbk atau P1 ini dalam hari terakhir ini sedang sideways, sehingga mungkin bisa diperhatikan untuk tiktokan itu antara rentang harga 490 atau kalau mau cari support yang lebih aman di 484 dan untuk resistennya adalah di 525 atau kalau ingin cepat cuan itu bisa dilihat di 510. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham P1 atau Pakuan Jati Tbk yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.